lagi di channel Sela dan Sinta. Kali ini kita bakal ngebahas tentang cerita kita traveling ke Jakarta dan Singapura. Ini cerita yang cukup berkesan ya kan buat kita berdua, karena menurut kita traveling itu adalah hal yang menyenangkan. Tapi ternyata ini jadi pengalaman yang tak terlupakan buat kita. Oke, kita cerita, kita tuh mau traveling ke Singapura, jadi transit dulu dari Balikpapan ke Jakarta. Di Jakarta kita cari penginapan di sekitaran Tanah Abang, karena menurut kita di situ tuh tempatnya ada yang murah dan di situ bisa antar jemput ke bandara. Ya. Saat itu masih Airy Room dan zamannya Airy Room. Dan Airy Roomnya tuh ada promo di penginapan itu. Kita nggak sebutin nama penginapannya. Jadi waktu kita nginep di tempat itu ada 2 lantai penginapannya. Kita nginepnya di lantai pertama. Oh ya guys, kalau ada yang nanya ngapain gitu, kok mau flight lanjut flight lagi, ngapain sih harus pakai nginep? Jadi guys, kalau misalnya kita kan pergi flight ke international flightnya kan subuh ya, dan kita tuh dari Balikpapan, bukan langsung dari Jakarta cuy. Kalau ada delay or something else lah ya kan, kita kan jaga-jaga ya. Apalagi tahu sendiri kan, penerbangan domestik itu banyak delaynya, banyak cancelingnya ya, jadi kita prepare aja gitu. Dan hari itu tuh pas banget Sinta tuh lagi halangan. Yes, lagi datang bulan pada saat itu guys. Dan tahu nggak sih, itu tuh sebenarnya bukan hari aku seharusnya datang bulan ya, tapi itu kayak kemajuan dan kita tuh nggak prepare apapun gitu. Aku sih terutama nggak prepare apapun. Jadi kita tuh kayak sampai nyampe dari pas sudah ini ya, turun pesawat udah panik kan, nyampe ke penginapan kita keluar lagi buat nyari pembalut gitu. Jadi habis naruh barang-barang kita jalan lagi keliling-keliling buat nyari, dan itu sangat susah nyarinya, kita nggak ketemu ya kan? Bahkan kita sudah keliling daerah sana dan agak luasin dikit lagi, itu kita masih nggak dapet cuy. Aku juga heran gitu, tapi akhirnya kita dapet setelah di bandara bandara internasional itu baru kita dapet, dan itu harganya selangit banget. Dan singkat cerita ya, kita tuh balik penginapan itu udah malam. Balik ke penginapan tuh cuma buat tidur, tapi kita sempat makan dulu. Iya, kan? Kayaknya kurang lebih jam 9-an nggak sih kita nyampe hotel itu. Jadi lanjutin kita ngobrol-ngobrol sampai malam banget kita tidur nih ya kan. Nggak lama banget dari terlelap itu. Aku ngerasa kita kan tidur nih matiin lampu ya, karena kita nggak bisa tidur karena kalau lampunya nyala. Terus aku tidur denger suara-suara kayak teriakan. Aku denger teriakan yang serem banget dan suara rintihan nangis kayak gitu di kamar sebelah. Ya kan, di kamar, tapi menurut aku suara itu agak jauh. Nah guys, aku tuh juga pada saat itu saking takutnya aku tuh kayak nutup selimut gitu kan. Dan aku tuh teringat kata-kata yang kayak kalau suaranya jauh itu berarti dia dekat gitu. Aku tuh teriak-teriak. Jadi aku mutusin buat ngebuka dikit dan ngintip ke Sela, dan ternyata Sela juga bangun guys. Kita berdua nih si pengecut 2 orang ini sama-sama takut. Oke, by the way, malam itu tuh terasanya tuh dingin banget, sumpah demi apa. Dan aku pikir tuh karena AC ya awalnya, tapi tuh aku udah ngecilin AC tapi tuh masih dingin. Nah, aku kan orangnya gampang dinginan yang cuy ya. Kayaknya nggak mungkin karena AC, karena aku nggak ngerasa kedinginan cuy. Nah, aku jadi bingung tuh kenapa kita tuh ngerasa di situ tuh dingin banget. Bukan kita sih, lu aja gitu kan. Aku sih waktu itu ngerasa tuh dingin banget, dan kita tuh dan malam itu tuh kita tuh sama-sama tatap-tatapan kayak, kamu denger gak sih? Tapi gitu. kita terdiam, kita tuh tanpa kata-kata cuy, kayak dalam hati kita nyaut hati ke hati gitu. Jadi sampai memecah keheningan tuh kayak, kamu denger gak Po? Dia tuh ngomong gitu kan. Terus aku jawab gini, denger. Terus kayak, itu apa? Gitu tuh kayak bingung. Aku tak ingat, masih jelas banget sih kan itu. Iya, jadi kayak aduh pusing banget dengernya. Kita tuh nggak bisa tidur, kita nggak bisa ngabaikan suara itu, tapi tuh kita tuh juga ngantuk, posisinya tuh capek gitu. Karena guys, kita tuh gini, jadi kita tuh kerja dulu, pulang kerja langsung tuh berangkat ke Jakarta. Jadi kita tuh nggak ada ambil cuti sama sekali. That's why kita pergi flightnya sorean, buru-buru biar kita cutinya lama pas dapat keluar kota dan keluar negerinya gitu. Bukan pas pada saat nunggu penerbangan doang tuh kayak malesin gitu kan.
Dan setelah kita sama-sama sadar itu suara itu cukup mengganggu ya kan, kita tuh nungguin sampai suara itu hilang, bahkan tuh dari tengah malam ya, jam satuan, kurang lebih jam satuan lah, subuh, setelah sholat subuh setelah ya. Karena aku inget banget pas lagi azan itu baru kita si berdua pengecut ini baru berani keluar cuy, ngintip. Dan ternyata cuy, kalian tahu nggak sih ini plot twistnya adalah itu ternyata di kamar penjaganya. Jadi kita tuh ngintip ya, buka pintu, terus kita ngeliat ke lorong, itu lorong sepi banget, dan kita tuh sadar kalau di ruangan yang di penjaganya itu tuh kayak rame banget gitu. Jadi kedengaran kok kayak suara cewek nangin gitu, udah gitu. Yeah. Karena dia tuh suaranya tuh kayak nangis terisak-isak banget gitu, nah teriak-teriak nangis, tapi lebih ke nangis ya. Bener, teriak nangis, tapi di situ tuh juga kayak lagi banyak orang yang nungguin gitu. Karena suara yang nangin itu nggak cuma satu sih, nggak cuma satu suara yang aku denger, kayak ada beberapa, tapi aku nggak tahu ya berapa orang. Cuma itu besokannya pas kita check out ya. Besok kan kita sebelum check out dulu, ini kan pagi nih kita mau mandi, terus aku ngeliat di kamar mandi tuh banyak banget cacingnya ya kan, nggak tahu kenapa itu jorok banget, nggak tahu jorok atau gimana di kamar mandi. Oh nggak ada sih, waktu mau mandi itu tuh cacing kayak lagi keluaran gitu loh. Ih kok ngeri gitu sih. Aku nggak ada ngalamin itu. Aku ngerasa tuh kayak mau mandi tapi jorok banget gitu tuh di situ. Jadi kayak ngerasanya sebenarnya kamar mandi itu bersih banget, tapi tuh kayak banyak serem gitu sih. Untungnya aku nggak inget ya gue cuy. Jadi aku nggak mandi ya saya. Mandi dong cuy, mandi. Okay. Jadi ya gitu, menurutku tuh malam itu tuh sudah kalut banget, terus paginya dapat kejadian kayak gitu lagi, dan kita nggak lama-lama ya kita langsung check out guys. Dan pas check out itu kita nanya dong ya kenapa gitu kan, tapi jawabannya itu kayak ragu-ragu gitu loh, mukanya lebih ke aduh ngasih tau nggak ya, jangan deh kayak gitu nah. Jadi pas aku tanya kenapa, mereka tuh juga nggak jawab, bahkan nggak jawab apa-apa ya, cuma kayak lihat-lihatan doang. Cuma pas kita ngasih kunci udah gitu doang, nggak ada salam basa-basi kayak hati-hati di jalan gitu, nggak ada. Cuma beruntungnya kita dapat itu sudah murah plus antar jemput cuy. Iya, terjemput ke bandara. Jadi menurut kita sih worth it banget. Di luar pengalaman yang nggak masuk akal itu. Benar. Jadi lumayan kaget ya, kenapa kok nggak ada penjelasan setelah keributan semalam itu, terus kok nggak ada peringatan kan, juga gitu. Dan ini tuh kan room ya, jadi kamarnya tuh pasti banyak dong cuy. Kok yang keluar nggak ada ya? Kok cuma kita yang keluar? Karena kalau keluar kita kedengaran banget loh, itu kan lorong panjang banget ya. Harusnya tek itu bunyinya nyaring banget cuy. Kita kan ngedengerin, kita ngalamin sendiri pas kita buka ini kan pintu kan, nggak ada sama sekali yang keluar. Atau karena memang cuma kita yang nginep, aku tuh kayak kepikiran gitu loh. Dan yang bikin kagetnya lagi tuh ya kan guys, kita tuh malam-malam tuh dengerin kayak gitu tuh kan, kita tuh habis tuh berharap dong setelah itu liburan kita menyenangkan ya. Ya kan, ternyata kita terbang nih ke Singapura. Nah sampai di Singapura tuh kita kan maksudnya kan dari di Indonesia kan penginapannya. Sampai di sana ternyata kita dapat penginapan yang lumayan jauh dari MRT, sekitar 900-an meter. Ya, hampir sekilo lah jalan kaki ya kan. Ya itu karena kita juga dapatnya murah sih. Kalau kalian cek di di rata-rata harga hotel di Singapura itu tuh kayak di atas 1 jutaan. Jadi kita tuh dapatnya under 1 juta kan. Jadi itu termasuk murah banget gitu. 700 atau 600 gitu kita dapatnya kan. Dan itu kita tuh nggak tahu ya kalau daerah itu ternyata itu daerah prostitusi ya kan. Setelah pulang dari situ kita baru tahu kalau ternyata daerah itu tuh daerah prostitusi yang kita tuh waktu di sana ngerasa tuh cukup janggal ya. Situ tuh kayak sepi. Nah kan kalau daerah prostitusi biasanya kita taunya kayak mungkin pada rame hingar-bingar gitu. Ini nggak ada sama sekali, sepi cuy. Dan satu yang ada satu kode katanya cuy, yang kita tuh sering aneh liatnya karena banyak kursi di jalanan. Kamu sadar nggak? Ternyata itu tandanya kalau mereka tuh kayak, nih aku lagi open nih. Kalian kalau mau booking bisa gitu kan. Tandanya ternyata gitu. Cuma aku herannya tuh kayak sepi banget. By the way guys, perjalanan dari MRT ke penginapan kita itu jalan kaki, dan kita tuh ngelewatin ruko-ruko, di mana ruko-ruko itu udah tutup ketika kita
balik dari tripnya itu ya. Iya, karena kan kita pasti karena trip ya guys, kita kan pasti pakai pasti kita pulang. Kita pulang tuh jam 10 ke atas, bener-bener MRT terakhir gitu di Singapura gitu kan, karena kita memang ngejelajahin semua, mau explore semuanya. Nah itu jadi gini, dari MRT ke hotel tuh inget gak sih kayak ada lahan kosong kayak halaman gitu, halamannya tuh luas cuy. Jadi ada 2 pilihan kan waktu itu, lewat situ atau lewat yang agak jauh muter dikit. Iya benar. Dan kita selalu milih yang agak jauh. Iya, karena kita nggak berani lewat lapangan kosong. Sepi banget. Iya. Itu seremnya serem banget. Jadi kita sampai nggak berani. Pernah sekali lewat situ, kita cuma sekali lewat situ, dan kita tuh kayak kita merasa diikutin gitu. Nah kalau siang tuh kita nggak ngerasa itu sih, cuman kalau malam kita tuh karena pulangnya ngelewatin ruko-ruko gitu tuh kita selalu buru-buru. Apalagi tuh di ruko-ruko itu di depannya ada pasang dupa-dupa gitu kan, yang baunya kita asing sih sama baunya itu. Benar. Jadi tuh setelah kita pulang nih ya kan, kita ngelewatin jalan ruko-ruko itu, kita ngerasa tuh kayak kita lagi diikutin. Iya setiap malam selama 4 hari. Jadi kita tuh pulang selalu ngerasa kita tuh diikutin, dan kita tuh selalu kayak buru-buru sampai hotel gitu. Jadi kita kayak lagi dikejar-kejar, tapi kita tuh nggak tahu dikejar-kejar apa gitu. Iya. Kayak ngerasa kok kayak ada yang ngikutin, cuma kita kan berdua nih, ini kayak kita ngerasa siapa yang ngikutin kita nih gitu sepanjang jalan tiap malam nyampe hotel. Dan kalau kalian bilang kan di jalanan besar pasti rame, cuy, di sana kan yang pada tahun itu sih 2019 itu nggak terlalu banyak mobil dan motor. Jadi mereka tuh lebih prefernya itu kendaraan umum gitu kan. Siang aja sepi. Maksudnya sepinya tuh bukan yang sepi banget sih, memang masih ada ya kendaraan yang lewat, tapi malam itu posisinya bener-bener sepi. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe channel kita ya guys, bantu kita untuk ke 10.000 subscriber. Oke guys, itu aja cerita kita kali ini. Ketemu kita lagi di video lainnya. Bye.